Assalamualaikum buat teman-teman semua. Hari ini saya review blog Tuto ya. Nih kawan-kawan banyak yang tanya nih, tolong reviewin blog Tuto. Oh ya, video ini disponsorin sama si Andre ya. Nih 29N4, 29N ranking. Untuk pemain-pemain ranking udah pada tahu kalau si Andre. Kalau teman-teman butuh spare part ranking ya, terutama barangnya baru ya, baru. Kalau bekas mah si Oteng. Kalau barang baru nanti boleh cari ke sini. Insya Allah ada deh. Mulai dari hal-hal paling kecil, bahkan barang-barang rare juga insya Allah di dia ada. Pemain besar dia, ranking lengkap lah. Atau nanti saya taruh nomor WhatsAppnya si Andre ya di kolom deskripsi. Juga nanti kalau teman-teman butuh blog Tuto ini atau blog Talan ini, nanti saya kasih link shopnya, link shop si Andre ya untuk kedua blog ini di deskripsi. Ntar teman-teman bisa cek atau bisa beli langsung ke dia. Oke, sekarang kita buka ya teman-teman. Ini kenapa sih baru review sekarang gitu untuk blog Tuto? Soalnya saya ke konsumen biasanya pakainya ini Talan. Saya nggak pakai ini, alasannya kenapa? Kalau saya pakainya Tuto, jatuhnya saya ngeriset. Iya, jatuhnya saya ngeriset karena saya belum tahu kualitas blognya. Kalau Talan mah kan di video-video awal saya udah sering saya bahas ya. Kalau mau ngeriset main lebih baik pakai mesin pribadi. Kalau ngeriset pakai mesin konsumen disebutnya kalau bahasa Sunda tuh pamali, nggak enak. Makanya kalau teman-teman suka tanya, Mas, saya blognya pengennya Tuto, saya suka alihin di sini karena saya belum tahu kondisi blog ininya. Ya teman-teman harap maklum ya. Ya ini ya teman-teman isi bloknya. Blok piston maring Tuto. Ini kita lihat dari pistonnya dulu. Kalau lihat dari piston sama si bungkus merah ininya sih sama kayak Talan. Piston Talan nih. Dari cutternya juga kayaknya sama, cuman beda di sini doang. Talan Tuto, catnya kuning sama biru. Share mah nggak sama kayaknya kalau untuk bagian piston ya. Nah, sekarang kita lihat bloknya ya teman-teman. Ini kodenya lihat tuh, 29N10. Di sininya Y1. Ini yang jiplaknya mainnya kurang jauh. Kenapa? Di sininya 29N10, tapi di sininya Y1. Pakai tiang lagi. Kalau mau di sini Y1, sininya 29N-nya 00. Jangan pakai tiang. Nah, itu mirip banget. Ini kalau misalnya ente pakai blok ini, dilihat sama orang yang biasa main ranking ya, yang paham dengan ranking gitu. Ngelihat blok di sini kodenya Y1, tapi ada tiangnya. Udah pasti tahu itu blok KW, blok palsu. Biar lebih enak kalau mau jiplak tiangnya hilangin. Y1. Jadi rada-rada pantes lah gitu. Sama di sininya jangan 2910, tapi 29N00. Cocok dah itu. Ya, untuk kalau blok-blok KW ini ya teman-teman, yang perlu kita lihat pertama, ini bloknya sistemnya gimana linernya, bos-bosan atau cor-coran. Yuk kita lihat ya. Untuk tekniknya sama kayak blok-blok Talan, gampang. Kalau mau bedain mana blok bos-bosan dengan blok cor-coran, lihat beda tebelnya. Nih teman-teman lihat ya, exhaust nih yang hitam nih tebal tuh. Lihat transfernya tipis.
di sininya tipis. Ini excess nih, saya ulangi nih, tuh tebal tuh. Ini yang ada garis-garis ini sana udah cangkangnya, tapi sebelah sininya tipis besinya, linernya bukan casingnya besi. Jadi ada beda tebal dan tipis. Otomatis ini linernya cor-coran. Nggak mungkin ini bos-bosan. Nah, kalau bos-bosan masangnya gimana? Orang beda tebal, kecuali diakalin kayak saya bikin blok OB bos-bosan tapi ditutup dengan cor-coran. Kalau itu akal-akalan. Kalau ini mah nggak, pabrikan, ini cor-coran black. Liner pasang kayak baru dicor gitu. Jadi kalau cor-coran gini enaknya bukan anti ngejim, enggak, maksudnya nggak bisa lepas nih silinder nih. Beda dengan kalau sistem bos-bosan. Misalnya ente punya blok overboss gitu, bloknya kan bos-bosan tuh, bukan cor-coran ya. Ente panasin aja tuh bloknya, udah panas, pukul dari sini, copot linternya. Kalau ini ente mau manasin sampai habis 1 tabung gas juga nggak akan bisa copot linternya, karena apa? Ini dijepit, cor gitu. Oke, itu untuk linternya bagus ya teman-teman. Ini sama dengan ori-ori kayak Yamaha gitu, cor-coran. Sekarang kita lihat profilnya ya teman-teman. Kita lihat sekilas dulu ya untuk profilnya. Yang pasti ini kalau profilnya kayaknya ini beda ini dengan Talan ya. Pasti beda sih, soalnya di sini kan casting aja, cetakannya aja udah beda tuh. Nah, ini 29N10 udah ketemu ya satu. Kalau Talan kan rata-rata kan masih 3K, berarti emang moldingnya beda. Nih sebelah sininya saya suka nih. Kan kalau Talan nanti tahu sendiri, kadang ngejeblak di sini kan, sudut datar. Kalau ini enggak nih. Ya nggak tahu juga, mungkin ini lagi yang bagusnya atau gimana gitu. Kadang kan kalau blok KW gitu kadang nggak stabil bro. Di blok Talan juga kadang saya suka nemuin ininya bagus, tapi lebih banyak pada rata di sininya. Jadi harus dibuang lagi. Sekarang kita ukur linernya ya. Ini saya edit aja ya teman-teman ya, biar nggak kepanjangan. Nih ya bro, datanya nih. Exhaustnya 29, lebarnya 34,5, TF-nya 42. Ini mah sama dengan Talan, lubang-lubang dalamnya pada tekor, pada kurang semua kalau dibandingin dengan blok ori racking. Ini kita lihat nih sekilas nih. Ini lihat Sigmat, kelihatan ya silo. Tuh 25, 26, 29 ya. Nah, kita ukur exhaustnya nih. Tuh, sama kan? 29. Kalau radius nggak dihitung. Kalau enteng hitungnya lewat radius 28 jatuhnya. Jadi radius nggak dihitung. TF-nya nih. Tuh, 42 ya. Sama kan? 42. Radius mah nggak dihitung. Kalau enteng hitung lewat radius 41 jatuhnya. Blok YP spare part juga sama. Kalau enteng hitungnya lewat radius 40, 39,5. Kalau dihitung lewat radius, cuman bersihnya dia 41 kalau yang asli. Ya tadi teman-teman udah lihat ya tinggi exhaustnya sama tinggi transfernya. Ini mirip dengan Talan Core. Karena ini blok baru, blok yang baru saya pegang. Untuk ngitung-ngitung durasi nggak cukup tuh dengan data tinggi exhaust dan tinggi transfer. Ente perlu namanya deck clearing. Nah sekarang kita cek ya deck clearingnya. Ini deck clearingnya berapa? Karena kalau misalnya tadi kan ente lihat transfernya 42 ya. Kalau decknya 0 lebih bahaya bloknya, maksudnya lebih tekor, lebih berkurang durasinya. Standarnya racking decknya 08, ada yang 1, ada yang 08, kita ambil 08 aja yang paling dekat gitu ya. Coba ini decknya berapa? Kalau ini decknya 08 emang tekor, tapi kalau decknya ini sampai 0, ya parah bloknya berarti. Tekornya parah. Kalau ngadepin blok baru gitu buat teman-teman semua ya, sebenarnya itu kalau itu mah urusannya mekanik ya. Makanya saya kalau morting blok saya nggak pernah ganti-ganti blok karena saya udah tahu datanya.
Nah, berhubung ini bloknya baru, jadi kita harus hitung detail decknya, karena untuk menghitung durasi kita harus tahu dulu deck kirinya dia berapa. Ya, saya pasang ini di blok di crankcase, kita lihat ini deck kirinya berapa. Ya teman-teman, ini udah saya pasang ya di al. Nih kita cari deck kirinya. Ini sebenarnya malasnya saya ketemu blok baru tuh begini, harus ngecek deck kirinya, karena untuk hitung durasi kita butuh data deck clearingnya. Sebenarnya kayak gini urusan mekanik, nggak apa-apa buat teman-teman juga jadi tahu ini data blok ini deck clearingnya berapa. Kita topin dulu ya. Nah di sini. Ya, ini bener. Nah, ini topnya nih. Berapa nih? Biasanya sih 08. Kalau talan 08. Kita ambil puller 08 nih. 08 tuh. Ente nggak bisa lihat ya. Ya, sama ini. Udah bener nih. Ini deck clearnya 0,8. Berarti exhaust 29, transfer 42, deck clearnya 0,8. Tetap aja masih tekor, kurang 1 mili. Efeknya apa nih kalau teman-teman pakai blok ini ya dengan transfer 29 TF42 deck 0,8, sama kayak talan, motornya galak di bawah doang. Enak di bawah aja, buat buka-bukaan gasnya enak, cuman atasnya motor biasanya diem, atau bisa karena kepanasan juga karena lubang transfernya kurang naik. Ini buat teman-teman juga saya kasih wejangan ya, tambahan sedikit. Lubang transfernya ini kan tekor ya, tingginya 42, decknya 08. Dibandingin dengan yang ori kan tingginya 41. Dengan deck yang sama otomatis lubang transfer lebih tinggi yang original. Berarti yang talan ini durasinya kurang. Kalau untuk motor harian standar dardar ya, standar dardar dengan kompresi primer standar gitu, durasi kurang, biasanya motornya panas karena buka tutup transfernya terlalu singkat. Bensin yang naik dari bawah ke atasnya sedikit. Lain hal kalau ente bicaranya dengan motor kompetisi. Untuk beberapa motor kompetisi ada yang transfernya dibikin tekor, dibikin pendek. Lubang transfer pendek itu enaknya kompresi primernya otomatis padat. Karena untuk ngitung kompresi primer kan dari dari lubang transfer. Kalau untuk motor-motor kompetisi jangan disamain ya teman-teman. Motor-motor kompetisi, motor drag gitu, meskipun lubang transfernya tekor, telat, tapi bawahnya dia modifikasi kayak kerukas bandulan, sumpelan, crankcase, rem leman. Otomatis meskipun durasinya sempit tapi semburannya kuat, tekanannya kuat, jadi tetap aja masuknya banyak. Jadi jangan disamain lubang transfer tekor di motor harian dengan lubang transfer tekor di motor kompetisi. Ya segini ya teman-teman untuk review singkat blok Tuto ini. Kalau secara dilihatnya dari kacamata mekanik ya, dari hitung-hitungan durasi, hitung-hitungan blok, sama ini dengan talan, enggak beda. Kalau dilihat dari tinggi-tingginya, dilihat dari durasinya, cuman dari castingnya aja, dari cetakannya aja mungkin beda. Kalau talan kan pinggirnya 3KA, kalau ini 29N 10 ya. Kalau ente pakai Tuto ini bisa buat gaya-gayaan lah, karena ada kode Y1, juga ada kode 29N juga. Itu juga gaya-gayanya depan yang awam kali. Tapi kalau ente ketemunya sama yang paham, nggak perlu cek detail, udah kelihatan, udah tahu kalau ini blok KW gitu. Nah kalau buat PNP ya, buat teman-teman, buat harian, saya kasih saran kalau emang mau beli ini terus mau dipasang PNP gitu, biar agak mendingan gitu ya tenaganya, packing bawahnya kasih 2, nggak apa-apa kasih 2 aja.
Kalau 3 gimana? 3 juga bisa, cuman takutnya kalau 3 terlalu ngedrop kompresi primernya karena packingnya kebanyakan. Mending 2 aja, kasih 2 aja udah cukup. Bawahnya kasih 2. Ini kalau nggak di porting ya, awas jangan coba-coba lakuin teknik ini kalau bloknya udah portingan, nanti berantakan itu kan dari mekaniknya. Kalau ente beli blok tuto standar dar nggak mau diutak-atik gitu, nggak diutak-atik bloknya, pengen dipasang buat harian, saya kasih saran packing bawahnya kasih 2 buat ngebantu durasi transfer agak naik sedikit, dan exhaust juga otomatis agak naik sedikit. Nanti kan decknya jadi dia bertambah, jadi agak turun kan kompresi atasnya, gampang ngobatinnya. Pakai packing KW aja yang putih tuh, kan ada tuh yang putih yang tipis yang tebalnya 0,5. Packing ori kan yang atas 0,8, pakai tuh yang 0,5 yang lokal, udah kebantu lagi kompresinya, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, segitu ya teman-teman ya, terima kasih untuk waktunya. Kalau teman-teman minat blog ini, nanti saya tulis di deskripsi untuk link shopnya si Andre.